Malam yang romantis 41. Tetap saja Fen, dia ayah biologis Aska. Aku cuma, ucapnya menggantung tertunduk. Itu sadar diri kamu. Ngapain lagi sih kamu ini? Pergi sana, jangan kembali. Sama sekali bentakan Fanya cuma dianggap angin berlalu malah mungkin dianggapnya seperti angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Maksud kamu apa? Hah? Jangan lagak ya kamu. Kamu yang menghancurkan hidup Fanya. Heh, ucapan kamu barusan menyadarkanku. Tak akan aku biarkan Fanya jatuh lagi ke lubang yang sama. Kamu nantangin? Ayo. Ingat ya, aku di sini lebih unggul. Ada Aska di antara kita. Sebelum kamu datang, aku sudah lebih dulu menganggap Aska buah hatiku sendiri. Sejak Aska masih kecil di dalam perut Fanya. Hei. Jangan kira setelah kejadian itu aku lepas tangan di dalam penjara. Uangku banyak. Aku baru muncul biar tidak ada apa-apa dengan kandungan Fanya. Fanya jadi bingung sendiri, dua pria di depannya malah saling meninggikan dirinya sendiri dengan tangan saling mencengkeram kerah baju. Kok jadi kayak Mas Aris dulu? Seketika Fanya ilfil ditinggalkan keduanya masuk ke dalam rumah, pulang saja kalian semua. Bim, nanti telepon ya, teriak Fanya lagi sebelum menutup dan mengunci pintu. Bima membulatkan kedua jari mengerti maksud teman kuliahnya dulu, lebih baik pintu segera dikunci sebelum pria itu kembali masuk rumah, dia tidak rela meski ada anaknya lelaki tersebut di dalam sana. Aska sudah dianggap putranya sendiri sedari dulu sebelum lahir. Sering juga Bima mentransfer uang untuk kebutuhan si calon buah hati. Bahkan perlengkapan Aska setelah lahir melarang mantan mertua menyiapkan, itu sudah menjadi kewajibannya sebagai calon bapak. Salsa, tutup pintu belakang. Faiz, Mas Aris, dek dari jendela. Mbak maksudnya, perintah Fanya melengking disertai tawa, akhirnya seharian bisa terbebas. Semua saudaranya berlari menuju tugasnya masing-masing, hanya tersisakan Pak Hamdi yang masih menggendong cucu, dibuatnya ikutan panik menoleh kanan kiri, apa pula yang dilakukan anak menantunya. Loh, bapaknya Aska tengah-tengok bingung, kok? Dikunci dari dalam terus mereka masih bisa komunikasian. Lah, dianya? Merasa disisihkan bisa dibilang ditendang. Dibuang begitu saja. Nasib. Bima bangga dengan yang diperbuat mantan istrinya meski terkesan lucu, puas sekali lebih dipilih Fanya daripada dia. Fen, kunciku di dalam rumah. Di meja ruang tamu. Jangan modus kamu. Itu, di tanganmu apa? Pergi, jangan kembali. Nyah. Sebelum pergi Bima tersenyum memberikan jempol menertawakan kelinglungan saingannya, apalagi ia mendapatkan lambaian serta senyuman lagi. Fen, tirainya jangan ditutup. Itu Aska waktunya ganti pampers. Fen, Fanya. Sudahlah percuma, puas sekali mengusirku tenggorokanku sampai sakit. Lebih baik ke Cilacap saja, lihat lahan. Biar Fanya bisa seharian tidak lihat wajahku, mungkin dia lagi bosan. Akhirnya dia sadar diri mengalah pergi demi kebahagiaan wanitanya, sama sekali tidak ada rasa sakit hati. Semua perlakuan Fanya terlihat indah di kelopak matanya. Kalian ini, suka benar mengerjai orang. Ayah juga suka kan? Ayah jangan bohong, todong Bu Fani tertawa lega. Akhirnya pria pengganggu itu untuk hari ini tidak mengganggu rumahnya. Iya, pelong untuk sesaat. Bagaimana, kalau kamu nikah saja sama dia, Fen? Gak bagus dia kesini terus, tidak ada hubungan. Dia akan terus kesini karena ada Aska. Gak mau ya? Fanya cintanya sama Bima. Benci banget sama dia. Seperti memutar kembali kejadian dulu, tapi kali ini Pak Hamdi yang dibuatnya pusing dengan tingkah dua pemuda berbeda generasi saling merebutkan hati anaknya. Apa kita nikahkan saja Fanya sama Rafael? Farel ya. Tapi, Bima gimana? Kasihan dia, sudah menunggu Fanya dari dulu. Apalagi, Bima sepertinya menyayangi Aska. Malah sejak dari dalam kandungan. Tapi Bu, kalau sama Bima, ayah gak yakin Rafael itu. Farel ayah. Iya, Farel berhenti main ke sini. Kan, ada Aska anak kandungnya. Tidak baik Bu. Apalagi tahu latar belakang siapa itu namanya lagi. Aska satu-satunya cucu di keluarganya, kalau cinta FA. Rel. Cuma anak kita, bagaimana? Tapi, tetap kasihan Bima. Kalau menurut pendapatnya bapaknya Fanya gimana? Mas Darmawan angkat tangan, malas mikir. Sudah capek dulu mikir kelakuannya Aris. Apalagi, beliau malas kalau bahas masalah Rafael itu. Guk. Salsa menyusul kedua orang tuanya ke dalam kamar, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan dan mulai ikut berbaring mendusel memeluk tubuh sang ayah dari samping. Buk, Salsa mau titip Caca. Rencananya nanti Salsa sama Faiz mau keluar sebentar makan malam di luar, agak lama sih, mungkin pulang agak malaman. Tangan Pak Hamdi mengusap sayang rambut putrinya yang kini sudah dewasa, sudah menjadi seorang ibu. Iya, jangan khawatirin Caca ada ibu. Kamu telepon Faiz sana, Caca aman ada ibu.
Dia bangun dari tidurnya semangat karena mendapat lampu hijau dari orang tua diberi kesempatan jalan hanya berdua dengan Faiz, seperti rencananya kemarin. Makasih, Bu. Direngkuh tubuh ibu sambungnya yang masih membentangkan baju dinas Pak Hamdi lantas mengekap pipi orang tuanya bergantian sebagai ucapan terima kasih telah sudi merawat sementara putri kecilnya. Aris yang melintas mengerutkan kening mendapati adiknya keluar kamar senyum-senyum tidak jelas memainkan gawai menuju ruang tamu. Jiwa keponya keluar, apa yang sudah ibunya kasih sampai adik perempuannya sebahagia itu. Bu, Salsa kenapa? Senyum-senyum begitu. Kamu ini, adikmu sudah menikah masih saja pengen tahu. Rahasia. Nanti sore kamu akan tahu sendiri. Dibanting tubuh ke kasur tempat Salsa tadi berbaring lalu mengambil bantal yang tersusun rapi untuk dijadikan guling. Menatap kosong genting cukup lama sebelum ikut menutup mata yang mulai berat tapi kantuknya buyar kala mendengar pergerakan kasur di sebelah kaki yang menggantung. Bu, Salsa kenapa? Sama saja. Bu Fani tertawa geli melihat kelakuan kedua putra-putri beliau yang terlalu penasaran dengan adik bungsu mereka. Kepo, sentak Aris sebelum memukulkan bantal yang ada di tangan tepat di wajah Fanya. Riz, tegur Pak Hamdi terbangun mendengar kebisingan keduanya, tidur beliau terganggu ketiga anaknya bergantian membuat keributan. Mas Aris tahu, tanya Fanya seraya membetulkan jilbab yang berantakan akibat ulah abang lelakinya. Ya taulah. Ya kan, Bu? Kamu masih kecil gak perlu tahu. His, tinggal bilang saja apa susahnya sih, gerutu Fanya sebal, orang penasaran masih saja digoda. Rahasia. Dicubit Pak Haris yang hendak memukul lagi Fanya dengan bantal yang sama. Kamu ini, adikmu itu habis operasi. Aduh. Iya, ampun, pekik Aris tertawa kaget dapat cubitan kecil dari ibu tercinta. Setelah terlepas, Aris keluar kamar masih tertawa melihat ekspresi Fanya yang masih penasaran. Tidak tahu saja ia sebenarnya juga tidak tahu dan sama penasaran.